Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Aryani, NIM B1011181030. Saya akan memaparkan tugas saya yaitu tentang reksadana. Langsung saja. Bab 1 pendahuluan yaitu terdiri dari yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan. Latar belakang. Reksadana hadir di masyarakat Indonesia pada tahun 1976 dengan nama PT Dana Reksa yang didirikan oleh pemerintah. Pada waktu itu, perusahaan ini melakukan penerbitan reksadana dengan nama Sertifikat Dana Reksa. Kemudian, pada tahun 1995, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang pasar modal yang menjangkau peraturan mengenai reksadana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Dengan adanya peraturan itu, reksadana lahir di Indonesia dengan penerbitan reksadana yang ditutupi oleh PT BDNI Reksadana. Sejak saat itu, reksadana terus mendapat perhatian di kalangan masyarakat dan menjadi salah satu pilihan dalam berinvestasi. Instrumen investasi pada reksadana dapat menjangkau kalangan pemodal kecil dengan dana terbatas dan tidak memiliki banyak waktu serta keahlian maupun pengetahuan yang cukup untuk menghitung risiko atas investasinya. Saat ini, reksadana di Indonesia telah menjadi produk yang membawa dana masyarakat dengan jumlah ratusan triliun rupiah. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, reksadana di Indonesia selalu mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Berikut adalah rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu yang pertama, apa itu reksadana? Yang kedua, apa saja jenis-jenis reksadana? Yang ketiga, bagaimana cara kerja reksadana? Yang keempat, apa saja keuntungan dari reksadana? Yang kelima, apa saja resiko dari reksadana? Dan yang keenam adalah bagaimana perkembangan reksadana di Indonesia. Selanjutnya tujuan pembahasan. Yang pertama, untuk mengetahui apa itu reksadana. Yang kedua, untuk mengetahui jenis-jenis reksadana. Yang ketiga, untuk mengetahui cara kerja reksadana. Yang keempat, untuk mengetahui keuntungan dari reksadana. Yang kelima, untuk mengetahui resiko dari reksadana. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui perkembangan reksadana yang ada di Indonesia. Selanjutnya, bab 2 pembahasan. Pengertian reksadana. Mengacu pada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 27, didefinisikan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Ada 3 hal yang terkait dari definisi tersebut, yaitu yang pertama adanya dana dari masyarakat pemodal, yang kedua dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek, dan yang ketiga dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Keuntungan investasi reksadana adalah bersifat likuid, di mana unit penyertaannya dapat dijual sesuai dengan waktu yang diinginkan oleh investor. Dan investor dapat memilih jenis reksadana sesuai dengan preferensi masing-masing investor. Sedangkan pengertian reksadana syariah adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah Islam, antara lain dengan portofolio penempatan dana di instrumen keuangan syariah seperti saham syariah dan syukuk. Proses pengelolaan reksadana syariah adalah harus bersih dari unsur non-halal. Artinya, manajer investasi tidak diizinkan membeli instrumen investasi yang tidak termasuk dalam daftar efek syariah. Dasar hukum reksadana syariah adalah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19
POJK 04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah. Berikut adalah perbedaan reksadana syariah dan reksadana konvensional, yaitu yang pertama, pengelolaan reksadana syariah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan diawasi tidak hanya oleh OJK, tapi juga DPS. Sedangkan pada reksadana konvensional tidak memperhatikan prinsip syariah dalam pengelolaan reksadana dan hanya diawasi oleh OJK. Yang kedua, pada reksadana syariah terdapat proses pembersihan pendapatan. Dalam proses ini, sumber pendapatan perusahaan dipilah berdasarkan yang halal dan non-halal. Sedangkan pada reksadana konvensional tidak ada istilah pembersihan. Yang ketiga yaitu pada reksadana syariah, alokasi modal investasi hanya boleh diarahkan pada efek-efek yang masuk ke dalam daftar efek syariah atau DES, sedangkan pada reksadana konvensional, alokasi modal investasi boleh diarahkan pada seluruh efek. Yang keempat, pada reksadana syariah, pembagian keuntungan antara pemodal dan MI dilakukan berdasarkan syariat Islam dan kesepakatan bersama. Sedangkan pada reksadana konvensional, pembagian keuntungan antara pemodal dan MI berdasarkan perkembangan suku bunga. Yang kelima, pada reksadana syariah, akad atau pengikatan meliputi musyarakah atau akad kerjasama, ijarah atau sewa-menyewa, dan mudharabah atau bagi hasil. Sedangkan pada reksadana konvensional, akad atau perjanjian dilakukan pada kesepakatan yang ditentukan tanpa mengatur halal dan non-halal. Setelah kita membahas mengenai perbedaan antara reksadana syariah dan reksadana konvensional, selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan dari reksadana syariah dan reksadana konvensional, yaitu reksadana syariah dan reksadana konvensional sama-sama memiliki manajer sebagai pengelola investasi. Selanjutnya adalah jenis-jenis reksadana. Secara umum, reksadana terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, reksadana pasar uang adalah jenis reksadana yang melakukan investasi pada jenis instrumen investasi pasar uang dengan masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Bentuk instrumen investasinya dapat berupa time deposit atau deposito berjangka, certificate of deposit atau sertifikat deposito, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga pasar uang atau SPBU, dan berbagai jenis instrumen investasi pasar uang lainnya. Tujuan untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan pasar modal. Risikonya relatif paling rendah dibandingkan reksadana jenis lainnya. Selanjutnya yang kedua yaitu reksadana pendapatan tetap atau fixed income fund. Reksadana pendapatan tetap adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek utang atau obligasi. Tujuannya untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Risikonya relatif lebih besar daripada reksadana pasar uang. Yang ketiga yaitu reksadana campuran atau balance mutual fund. Reksadana campuran adalah jenis reksadana yang mengalokasikan dana investasinya dalam portofolio yang bervariasi. Instrumen investasinya dapat berbentuk saham dan dikombinasikan dengan obligasi. Tujuannya untuk pertumbuhan harga dan pendapatan. Risiko reksadana campuran bersifat moderat dengan potensi tingkat pengembalian yang relatif lebih tinggi dibandingkan reksadana pendapatan tetap. Yang keempat yaitu reksadana saham atau equity fund. Reksadana saham adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Tujuannya untuk pertumbuhan harga saham atau unit dalam jangka panjang. Risikonya relatif lebih tinggi dari reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap, namun memiliki potensi tingkat pengembalian yang paling tinggi. Ini cara kerja reksadana.
Dalam reksadana, investor menitipkan uangnya kepada manajer investasi. Kemudian, manajer investasi mengelola dana dari para investor ini agar mendatangkan imbal hasil atau keuntungan atau return. Manajer investasi akan menempatkan dana dari sekumpulan investor tersebut di berbagai instrumen investasi, seperti membeli saham, obligasi, deposito berjangka, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan efek lainnya. Selain bertugas mengelola dana investor untuk ditempatkan pada instrumen investasi, manajer investasi juga bertugas untuk memantau portofolio yang diinvestasikannya dan secara rutin melaporkan kepada investor reksadana. Sedangkan cara kerja pada reksadana syariah yaitu reksadana syariah memiliki mekanisme operasional dengan menggunakan sistem akad wakalah, di mana reksadana syariah akan bertugas sebagai mudharib atau yang disebut juga sebagai pengelola dana dari para investor. Dana yang terhimpun di dalam reksadana syariah selanjutnya akan ditempatkan ke dalam kegiatan-kegiatan emiten atau perusahaan lain dengan cara melakukan pembelian efek syariah. Dalam ketentuannya, maka reksadana syariah akan berperan sebagai mudharib atau pengelola dan juga emiten atau pihak utama yang menerbitkan saham. Berikut adalah keuntungan berinvestasi di reksadana. Investasi reksadana mendatangkan berbagai peluang keuntungan. Investor reksadana dapat melakukan diversifikasi investasi tanpa harus memiliki modal yang besar. Sebagai contoh, investor dengan dana terbatas dapat memiliki portofolio obligasi yang tidak mungkin bisa dimiliki jika investor tersebut tidak mempunyai dana yang besar. Melalui reksadana akan terkumpul dana dalam jumlah besar sehingga manajer investasi dapat melakukan diversifikasi pada produk investasi di pasar modal maupun di pasar uang. Dengan kata lain, investasi dilakukan pada berbagai produk investasi seperti saham, obligasi, deposito sesuai dengan kebijakan dari masing-masing jenis reksadana yang akan dikelola. Melalui reksadana pula, investor awam sekalipun dapat ikut merasakan manisnya keuntungan berinvestasi di pasar modal. Dengan berinvestasi di reksadana, investor pun tidak perlu repot-repot untuk memantau kinerja investasinya, sebab hal tersebut telah ditangani oleh manajer investasi profesional yang sudah berpengalaman dalam hal pengelolaan dana. Nah, bagi investor yang ingin berinvestasi di reksadana syariah, berikut adalah keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh, yaitu yang pertama dijamin halal sampai akhir. Keuntungan reksadana syariah yang pertama adalah adanya jaminan halal secara total sampai transaksi berakhir. Apabila manajer investasi terpaksa melakukan transaksi non-syariah, akan ada proses cleansing. Cleansing adalah proses pembersihan dana investasi melalui kegiatan amal atau charity. Pelaksanaan kegiatan ini wajib diketahui oleh manajer investasi dan pemilik modal tanpa ada pembatasan informasi. Yang kedua, diawasi dua lembaga sekaligus. Keuntungan reksadana syariah berikutnya adalah keamanannya dijamin dua lembaga sekaligus, yaitu OJK dan DPS. OJK bertugas menjamin keamanan investasi dari fraud, sedangkan DPS bertugas menjamin kehalalan investasi. Yang ketiga, adanya kesetaraan hak antara pemilik modal dan manajer investasi. Reksadana jenis syariah menggunakan prinsip kolektivisme dalam pembagian untung atau rugi. Saat untung, pemilik modal dan manajer investasi akan mendapat persentase keuntungan sesuai kerelaan satu sama lain. Yang keempat, punya prospek market cap yang bagus. Market cap atau market capitalization adalah potensi efek dalam meningkatkan nilai jual atau capital dan mengembalikan hasil investasi. Dikarenakan banyaknya jenis instrumen reksadana syariah,
Manajer investasi lebih leluasa menaruh dana investasi kemana saja, baik yang jangkauannya pendek atau panjang. Akibatnya, peluang pengembalian hasil investasi reksadana jenis syariah ini jauh lebih besar. Yang kelima, menerima investor dari agama apapun. Meski namanya syariah, reksadana satu ini menerima investor tanpa pilih-pilih. Siapapun yang tertarik dengan sistem reksadana satu ini dapat menjadi investor. Sistem dan hukum reksadana syariah barangkali tidak biasa, akan tetapi nilai dan benefitnya dapat berlaku secara universal. Seperti halnya wadah investasi lainnya, di samping mendatangkan berbagai peluang keuntungan, reksadana juga mengandung berbagai jenis resiko. Contohnya, resiko berkurangnya nilai unit penyertaan, resiko yang dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek saham, obligasi, atau surat berharga lainnya yang masuk dalam portofolio reksadana ini dapat diminimalisir oleh manajer investasi atau selaku pengelola dengan prinsip diversifikasi yang diterapkan. Adapun resiko likuiditas adalah resiko menyangkut kesulitan yang dihadapi manajer investasi jika sebagian besar investor reksadana melakukan redemption atau penjualan kembali atas unit-unit yang dimiliki. Kondisi seperti ini dapat berpeluang membuat manajer investasi kesulitan dalam hal menyediakan uang tunai atas redemption tersebut. Selanjutnya, perkembangan reksadana di Indonesia. Di masa sekarang, reksadana telah berubah menjadi produk investasi pilihan investor. Dana kelolaan reksadana pun mencapai ratusan triliun rupiah. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, jumlah investor dan dana kelolaan reksadana semakin naik secara signifikan. Pada Februari 2019, jumlah produk reksadana di Indonesia adalah 1.936 dengan total dana kelolaan 520,91 triliun. Perkembangan reksadana di Indonesia sudah sangat pesat. Semua serba digital, serba online, dan serba aplikasi yang akan dijamin aman dan legal terdaftar di OJK. Modal yang murah juga membuka peluang bagi siapa saja untuk bisa berinvestasi. Perkembangan reksadana syariah di Indonesia juga terus meningkat. Bahkan peningkatannya tergolong cukup besar dalam 5 tahun ini. Pada Februari 2021, jumlah produk investasi reksadana syariah yang tersedia meningkat hingga lebih dari 2 kali lipat menjadi 295 produk. Dari seluruh produk tersebut, total dana kelolaan juga mengalami peningkatan menjadi 77,85 triliun, sehingga dapat dilihat bahwa skema reksadana syariah kini semakin dinikmati dan terus mengalami peningkatan. Berikut adalah contoh reksadana syariah di Indonesia, yaitu yang pertama reksadana syariah Mandiri, yang kedua reksadana syariah BNI, yang ketiga reksadana CIMB Niaga, yang keempat MNC Dana Syariah, dan yang kelima Sima Syariah Unggulan. Yang terakhir bab 3, yaitu penutup. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini yaitu reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Pada reksadana syariah, pengelolaan sesuai dengan prinsip syariah dalam Islam, yang mana harus bersih dari unsur non-halal. Jenis-jenis reksadana dibagi menjadi 4, yaitu reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Berinvestasi di reksadana juga memiliki keuntungan dan risiko yang akan kita hadapi. Dalam perkembangannya, reksadana berkembang sudah sangat pesat di Indonesia. Dengan teknologi yang semakin canggih dan modal yang murah, siapa saja bisa membuka peluang untuk berinvestasi di reksadana. Saran yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan ini yaitu diharapkan dapat menambah wawasan kita dan kita dapat memahami lebih lanjut mengenai apa itu reksadana, jenis-jenisnya, cara kerja, keuntungan dan risiko, serta perkembangan reksadana di Indonesia.
Baiklah, sekian pemaparan tugas yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.